Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska. Saat ini bekerja sebagai penata kelola penanaman modal ahli pertama di Dinas PMPTSP Kabupaten Tanah Bumbu. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait tugas agenda 1 mengenai analisis isu efektivitas kinerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2022, Bab 4 Pasal 6, tugas jabatan fungsional penata kelola penanaman modal adalah melaksanakan kegiatan tata kelola penanaman modal. Berdasarkan peraturan yang sama, pada Bab 4 Pasal 8 Angka 1 huruf A, diperolehlah 44 poin terkait uraian tugas penata kelola penanaman modal ahli pertama. Uraian tugas tersebut diantaranya mengidentifikasi data dan bahan penyusunan tata kelola di bidang penanaman modal, mengidentifikasi data dan bahan penyusunan rancangan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanaman modal, hingga menyiapkan materi kerangka acuan kerja di bidang penanaman modal. Berdasarkan uraian tugas tersebut, lalu dipilihlah 5 isu berdasarkan tupoksi. Di antaranya, belum optimalnya identifikasi data dan bahan penyusunan tata kelola di bidang penanaman modal, belum optimalnya identifikasi data dan informasi pemetaan peluang, potensi, dan strategi di bidang penanaman modal, belum optimalnya penyusunan konten dan desain materi promosi di bidang penanaman modal, lalu belum optimalnya penyusunan kebutuhan layanan dan distribusi informasi, media promosi di bidang penanaman modal, lalu yang terakhir, belum optimalnya identifikasi data dan informasi yang menghambat pengembangan peluang, potensi, dan strategi di bidang penanaman modal. Dari 5 isu yang diperoleh, selanjutnya dilakukan tapisan isu dengan metode APKL. Metode ini adalah teknik penilaian isu berdasarkan 4 kriteria, yaitu aktual, penting, kritis, dan layak, untuk menentukan prioritas secara objektif dan terukur. Dalam metode APKL, bobot adalah angka yang menunjukkan tingkat pentingnya setiap kriteria, di mana pembobotannya sendiri terdiri dari 1 sampai dengan 5, di mana 5 merupakan bobot dengan nilai tertinggi atau prioritas kriteria tertinggi. Dengan menggunakan metode APKL, diperolehlah 3 isu dengan peringkat tertinggi atau dengan nilai bobot terbesar atau tertinggi, yaitu nomor 1, belum optimalnya identifikasi data dan informasi pemetaan peluang, potensi, dan strategi di bidang penanaman modal. Lalu yang kedua, belum optimalnya identifikasi data dan informasi yang menghambat pengembangan peluang, potensi, dan strategi di bidang penanaman modal. Lalu yang ketiga, belum optimalnya identifikasi data dan bahan penyusunan tata kelola di bidang penanaman modal. Setelah menemukan 3 isu dengan poin atau bobot tertinggi dengan metode APKL, selanjutnya kita akan menggunakan analisis dengan metode USG atau Urgency, Seriousness, dan Growth untuk melihat seberapa mendesak, serius, dan berpotensi berkembangnya isu tersebut, sehingga prioritas yang dihasilkan lebih tajam dan terfokus. Dengan menggunakan metode USG, ternyata diperolehlah isu belum optimalnya identifikasi data dan informasi pemetaan peluang, potensi, dan strategi di bidang penanaman modal yang memiliki bobot tertinggi atau menjadi peringkat pertama yang akan kita bahas selanjutnya dengan metode Fishbone. Dengan menggunakan Fishbone diagram, kita bisa lebih mengetahui secara detail kenapa isu ini menjadi isu prioritas yang akan kita bahas dan kita akan cari pemecahannya atau solusinya bersama-sama. Dari beberapa analisa yang telah dilakukan, diperolehlah masalah utama yaitu belum optimalnya identifikasi data dan informasi pemetaan peluang, potensi, dan strategi di bidang penanaman modal. Masalah utama ini memiliki beberapa akar masalah, di antaranya sulitnya mengumpulkan data potensi dengan SKPD terkait, metode pengumpulan data masih manual sehingga memakan waktu, kualitas data yang diterima tidak seragam, lalu website potensi desa masih dalam tahap pengembangan. Dari akar masalah yang telah diperoleh, maka diberikan alternatif pemecahan masalah, yaitu untuk akar masalah yang pertama, perlu adanya sinergi antara SKPD teknis dan DPMPTSP sehingga mempermudah percepatan rekapitulasi data potensi. Untuk akar masalah kedua, yaitu pengisian data potensi oleh masing-masing PIC desa melalui Google Form agar mempermudah perekapan data potensi. Untuk akar masalah yang ketiga, perlunya format baku terkait data potensi yang dibutuhkan. Lalu untuk akar masalah yang terakhir, pengkinian data dilakukan secara berkala. Sekian presentasi yang dapat saya berikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.